Mata Xiao Yan berkedip. Ekspresinya juga sedikit berubah. Dia menjadi penuh rasa ingin tahu karena pemanggilan yang tidak diketahui selama periode waktu ini. Namun, dia tidak mau menyelidiki secara acak karena kehati-hatiannya. Hari ini, bagaimanapun, dia agak tertarik. Mungkin, akan ada beberapa hal tak terduga di bawah ini. Saat ini, dia akan mengambil risiko sekali. Keraguan di mata Xiao Yan perlahan menghilang setelah Xiao Yan membuat keputusan di dalam hatinya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat magma yang tak berujung. Sebuah kesungguhan melintas di wajahnya. Dia tidak yakin tentang seberapa dalam magma bawah tanah ini. Seseorang harus memiliki kekuatan yang luar biasa kuat jika seseorang ingin masuk jauh ke dalamnya. Ini karena ada tekanan besar dari magma yang sudah panas, sesuatu yang tidak akan bisa ditanggung oleh seorang ahli biasa. Menurut prediksinya, seseorang harus membutuhkan setidaknya kekuatan kelas Dou Zong jika seseorang ingin memasuki dasar magma ini. Dou Huang biasa atau seseorang tanpa Dou Qi yang kuat kemungkinan akan memiliki keberuntungan mereka tergantung pada keseimbangan jika mereka harus turun. Tentu saja, Xiao Yan adalah pengecualian. Ini adalah tempat di mana api hati jatuh. Dengan dia menjadi pemilik api hati jatuh saat ini, akan lebih mudah baginya untuk bergerak. Xiao Yan melambaikan tangannya saat dia berdiri di atas magma sambil berpikir keras. Penguasa Xuan sekali lagi muncul di tangannya. Setelah itu, dia mengayunkan lengan bajunya dan penggaris berat berubah menjadi sosok berwarna hitam yang melesat keluar. Akhirnya, itu menabrak dinding dengan keras. Kekuatan yang kuat menyebabkan penguasa berat menembus beberapa kaki ke dinding gunung. Xiao Yan telah menambahkan benang kekuatan spiritual ke penguasa yang berat. Ini akan menjadi rambu-rambunya. Penglihatannya di bawah magma akan sangat kabur. Tidak ada yang tahu apakah itu dalam atau dangkal. Magma juga sangat padat. Selain itu, ukurannya sangat luas. Jika seseorang menjelajahinya secara acak, siapa yang tahu persis bagaimana seseorang akan kembali ke permukaan magma? Di bawah kekacauan, seseorang mungkin melakukan perjalanan semakin jauh dari rambu. Bahkan jika ada yang tidak beres, Xiao Yan akan dapat dengan cepat dan akurat menemukan rute dan menyelamatkan hidupnya. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan akhirnya santai. Dia menghirup udara saat nyala api hijau giok perlahan melonjak keluar. Akhirnya, itu melilit seluruh tubuhnya. Dari kejauhan, seolah-olah dia adalah sekelompok api hijau giok yang menyala. Percikan! Xiao Yan berhenti merasa ragu setelah nyala api benar-benar mengelilingi tubuhnya. Dia memasuki magma kental. Gelombang gelembung naik dan meledak dengan cepat. Setelah itu, dunia magma yang tampaknya tak berujung sekali lagi turun ke dalam keheningan yang mematikan. Hanya penguasa hitam di dinding gunung yang tersisa. Memancarkan cahaya samar-samar, itu tampak seperti lampu jalan. Suhu panas dan tekanan segera melonjak dari segala arah setelah Xiao Yan memasuki dunia magma. Seolah-olah ingin memeras Xiao Yan menjadi pasta daging. Namun, setelah Dou Qi yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya, perlawanan dari dunia luar menjadi jauh lebih lemah. Tubuh Xiao Yan berhenti sejenak sebelum dia dengan hati-hati melihat sekali di sekelilingnya. Ketika dia tidak menemukan apa-apa, dia akhirnya menghela nafas lembut di dalam hatinya. Dia menjentikan jarinya dan gumpalan api tak terlihat perlahan melengkung dan bangkit dari ujung jarinya. Munculnya gumpalan api ini tiba-tiba menyebabkan tempat itu menjadi panas dan cerah. Setelah itu, nyala api bergeser sedikit sebelum membidik wilayah magma yang dalam. Akhirnya, itu benar-benar mulai dengan cepat jatuh tanpa kendali. Perubahan mendadak dan tak terduga ini menyebabkan Xiao Yan sedikit terkejut. Matanya berubah sebelum dia mengepalkan tinjunya, menggerakkan tubuhnya, dan dengan cepat mengikutinya. Tampaknya bagian dalam magma memang memiliki sesuatu yang memanggil api hati jatuh. Apa yang menyebabkan Xiao Yan merasa ragu, bagaimanapun, adalah alasan baginya tidak memiliki perasaan seperti itu saat dia menangkap nyala api saat itu. Tubuh Xiao Yan berubah menjadi sosok api hijau giok yang membawa keraguan di dalam hatinya. Dia menjadi seperti ikan yang memasuki laut saat dia menembus magma kental.
Api tak terlihat beberapa meter di depannya, bertindak seperti pemandu. Xiao Yan tahu sangat sedikit tentang laut magma ini. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa tempat ini sepertinya adalah tempat di mana api hati jatuh lahir. Dia sama sekali tidak menyadari apakah laut magma ini memiliki sesuatu. Tentu saja, kemungkinan bahkan Panatua pertama Suqian tidak memiliki banyak pemahaman tentang medan magma yang tersembunyi di bawah Akademi Dalam. Di masa lalu, tempat ini adalah kediaman api hati jatuh. Para ahli Akademi Dalam memikirkan segala cara untuk menutup lubang agar tidak membuka segel dan melarikan diri. Oleh karena itu, wajar jika tidak ada yang akan mengambil inisiatif untuk memasukinya. Setelah Xiao Yan menaklukkan api hati jatuh, Panatua pertama Suqian pernah datang ke sini sekali. Namun, setelah melihat magma tak berujung ini, dia berbalik dan pergi dengan sedikit ketakutan. Bagaimanapun, dia bukan Xiao Yan. Meskipun dia memiliki kekuatan seseorang di kelas Douzong, dia masih tampak sangat kecil ketika dihadapkan dengan dunia magma bawah tanah semacam ini yang telah dibentuk oleh alam setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mempertahankan pola pikir eksplorasinya saat dia dengan cepat pergi. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa memberi Xiao Yan informasi apapun mengenai dunia magma ini. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Magma besar itu berwarna merah cerah. Sosok api hijau giok yang turun dengan cepat di dunia magma merah terang ini tampak sangat menarik perhatian. Wajah Xiao Yan di dalam api hijau giok tegang. Matanya dipenuhi dengan khusyuk. Sudah hampir 20 menit sejak dia mulai turun. Namun, bola api hati jatuh di depannya masih terus turun. Itu tidak menunjukkan sedikit pun tanda berhenti. Hal ini menyebabkan Xiao Yan takut merasa rileks di hatinya. Karena dia turun lebih dalam dan lebih dalam, tekanan di sekitarnya juga menjadi semakin menakutkan. Jika bukan karena bantuan api hati teratai mengkilap, pasti tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk bertahan sampai titik ini hanya dengan kekuatan Dou Huang bintang 5. Meskipun demikian, situasinya masih pesimis. Manuver api hati teratai mengkilap juga membutuhkan cukup banyak Douqi. Energi afinitas api di dalam magma mungkin sangat padat, tetapi sulit baginya untuk mengisi kembali kelelahan semacam ini dalam skala besar. Meskipun ini mungkin sangat memperlambat kelelahan Douqi, itu hanya masalah waktu sebelum benar-benar habis. Selain itu, Xiao Yan masih harus menyimpan cukup Douqi untuk kembali ke permukaan. Xiao Yan melirik api hati jatuh yang terbang cepat sementara banyak pikiran melintas di hatinya. Dia tanpa sadar menghirup udara lembut. Kali ini, dia tampak sedikit gegabah. Jika dia tidak berhati-hati di tempat berbahaya semacam ini, kemungkinan dia akan menemui nasib kematian yang menyedihkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Semua yang masuk ke matanya adalah warna merah-merah. Perasaan semacam ini, di mana segala sesuatu di sekitarnya sama, kemungkinan akan menyebabkan Xiao Yan kehilangan arah sejak lama jika dia tidak menempatkan jejak spiritual pada penguasa Xuan berat sebelum dia memasuki magma. Jika seseorang kehilangan arah di dunia magma semacam ini, dia pasti akan mati. Aduh! Sebuah desahan lembut dipancarkan saat benang samar horor melonjak dari dalam hatinya. Sesuatu yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Dihadapkan dengan dunia magma yang tak berujung ini, bahkan Xiao Yan, yang memiliki api hati jatuh, merasakan semacam ketidakberdayaan. Suara lembut itu perlahan terdengar. Tepat saat Xiao Yan telah menentukan batas waktu terakhir di dalam hatinya, api hati jatuh yang terbang cepat secara bertahap melambat. Xiao Yan menguatkan perhatiannya saat melihat adegan ini. Hatinya menjadi semakin berhati-hati saat matanya dengan hati-hati menimbang sekelilingnya. Tempat ini tetap menjadi dunia merah cerah. Tampaknya itu bukan akhir dari laut magma. Ini karena masih ada magma merah tua di bawah kaki Xiao Yan. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, samar-samar orang akan melihat kegelapan gelap di dalamnya yang menyebabkan seseorang menjadi takut. Itu tidak akan pernah membiarkan siapapun tahu persis benda apa yang ada di ujungnya. Xiao Yan menyapu pandangannya dan beberapa keraguan tanpa sadar terungkap di matanya. Tidak sedikit pun keanehan hadir di tempat ini. Mungkinkah pemanggilan yang tidak diketahui dipancarkan dari tempat ini?
Sementara Xiao Yan ragu, klaster api hati jatuh di depan Xiao Yan melayang perlahan. Setelah itu, cahaya berapi-api samar tersebar turun darinya. Cahaya api ini seperti tiang lampu yang menyinari magma tidak jauh. Segera, pemandangan aneh muncul. Orang hanya bisa melihat bahwa magma itu benar-benar bergoyang-goyang. Setelah itu, lingkaran cahaya transparan yang memancarkan cahaya samar muncul dari pusaran magma. Perubahan mendadak ini telah menyebabkan Do Uqi di dalam tubuh Xiao Yan bermanuver di atas menyebabkan dia terkejut. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan segera berbalik dan melarikan diri jika terjadi perubahan mendadak. Seseorang yang mampu menciptakan pemandangan misterius di dalam magma jelas bukan seseorang yang bisa dia lawan. Melarikan diri adalah pilihan yang paling rasional. Tatapan cemas Xiao Yan mempelajari pemandangan di bawah ini seolah-olah dia menghadapi musuh besar. Lingkaran cahaya transparan samar telah benar-benar muncul di dalam magma. Tatapan Xiao Yan juga menyapu itu pada kesempatan pertama. Karena lingkaran cahaya transparan, itu tidak menghalangi tatapan Xiao Yan. Namun, saat tatapannya menyapu, itu segera menyebabkan Xiao Yan tertegun. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ini karena tidak ada apapun di dalam lingkaran cahaya selain tubuh yang telah lama berubah menjadi kerangka. Ukuran kerangka itu sangat besar. Karena selalu dikelilingi oleh magma, tulang-tulangnya benar-benar putih dan memancarkan cahaya samar. Hal yang menyebabkan Xiao Yan terkejut bukanlah tulangnya tapi nyala api yang melayang di atasnya. Nyala api itu transparan, tampak seperti benda yang tak terlihat. 1 hingga 2 bibit api kadang-kadang melompat keluar. Magma di sekitarnya tampaknya sangat takut akan hal itu. Setelah bibit api mengembang dan menyusut, warna putih melingkar terbentuk di sekitar tulang. Orang lain mungkin merasa bahwa benda ini agak asing, tapi Xiao Yan sangat akrab dengannya. Itu karena nyala api ini adalah Valen Heart Flame. Selain itu, Xiao Yan bisa tahu dari sekilas bahwa nyala api transparan di dalam lingkaran cahaya bukanlah api hati. Sebaliknya, itu adalah api hati jatuh asli. Dengan kata lain, hal yang muncul di depan Xiao Yan sebenarnya adalah api hati jatuh lainnya. Pada saat ini, pikiran Xiao Yan tanpa sadar merasa pusing. Bagaimana mungkin tempat yang sama memiliki 2 api surgawi yang sama? Selain itu, milik siapa kerangka misterius itu? Berbagai misteri melonjak di kepala Xiao Yan, menyebabkannya menjadi sekelompok pasta. Tepat ketika dia bingung, semua merinding di tubuhnya tiba-tiba berdiri tegak karena angin panas bertiup ke arahnya dengan cara yang aneh. Sebenarnya ada orang lain yang hadir di dunia magma ini yang hampa dari kehidupan apapun. Pada saat ini, bahkan kulit di kepala Xiao Yan tanpa sadar menjadi mati rasa. Angin panas datang tiba-tiba. Pada saat genting, Xiao Yan menunjukkan kekuatan pembalasannya yang agak menakutkan. Orang bisa melihat cahaya perak berkedip di bawah kakinya saat tubuhnya berputar menjadi busur aneh dan angin sepoi-sepoi lewat tepat di atas bahu Xiao Yan. Angin panas menyebabkan rasa sakit yang membara ditularkan dari bahunya. Tubuh Xiao Yan gemetar setelah menghindari serangan itu. Dia dengan cepat mundur. Sambil melakukannya, dia membalikkan tubuhnya, dan dia melihat ke arah di mana angin berasal. Wajahnya sekali lagi menjadi terpana. Ada sosok berwarna merah 10 meter yang sangat besar berenang di dalam magma. Warnanya mirip dengan magma di sekitarnya. Jika seseorang tidak mengamati dengan cermat, akan sulit untuk menemukannya. Selain itu, tubuh merah tua ditutupi dengan sisik merah, dan ekor bersisik merah sepanjang 5 kaki berayun sedikit. Sosok merah itu berdiri dengan kedua kakinya, tetapi kakinya luar biasa besar. Kepalanya juga bulat dan ditutupi sisik kecil. Sepasang mata mungil memancarkan keganasan samar. Mulutnya yang besar sedikit terbuka, memperlihatkan gigi tajam yang padat. Dari kemunculan benda ini, sepertinya itu adalah kadal yang bisa berjalan dengan 2 kaki. Dari penampilan luarnya, sosok misterius berwarna merah ini jelas bukan manusia. Sebaliknya, itu adalah sejenis makhluk hidup misterius. Xiao Yan sama sekali tidak menyadari makhluk hidup macam apa itu karena dia belum pernah melihat apapun yang bisa hidup di magma di masa lalu. Xiao Yan menghela nafas lega setelah mengetahui bahwa pihak lain bukanlah manusia.
Namun, dia tidak melepaskan kehati-hatian di dalam hatinya. Dia tidak merasakan aura sedikit pun selama perjalanan ini. Namun, makhluk hidup misterius ini telah melepaskan serangan padanya tanpa dia merasakannya. Jelas, itu cukup kuat. Selain itu, yang terakhir memiliki keunggulan perkumpulan. Jika Xiao Yan tidak bertindak hati-hati, dia mungkin benar-benar berakhir gagal saat dia tidak mengharapkannya. Apa ini? Sementara mata Xiao Yan menatap tajam pada makhluk magma itu juga menatapnya dengan tajam. Kedua belah pihak saling berhadapan sesaat sebelum cahaya ganas di mata makhluk magma itu tiba-tiba melonjak. Teriakan dipancarkan dari mulutnya. Setelah itu, ia mengayunkan ekornya dan cakar binatang yang tajam membelah magma, menembak lurus ke arah Xiao Yan. Kamu mencari kematian. Mata Xiao Yan berubah sedikit dingin saat melihat makhluk magma itu menyerang sekali lagi. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan pilar douki hijau giok meludah dari telapak tangannya. Setelah itu, ia dengan keras menabrak makhluk magma, memaksanya untuk mundur lebih dari 10 meter. Baru kemudian mendesis dan menstabilkan tubuhnya. Namun, setelah diajarkan pelajaran awal, kekerasan merah tua dan liar segera melonjak ke mata makhluk magma ini. Itu melebarkan mulutnya yang besar yang ditutupi dengan gigi tajam, dan magma di sekitarnya segera mengalir dengan cepat. Akhirnya, itu berubah menjadi bola magma sepanjang 1 kaki yang diluncurkan ke Xiao Yan seperti bola meriam. Niat membunuh melonjak di dalam hati Xiao Yan saat melihat bahwa benda ini akan terus mengganggunya. Dia melebarkan telapak tangannya sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Orang bisa melihat bola api magma dengan cepat menembak. Kemudian, kecepatannya berkurang sebelum akhirnya berubah menjadi tumpukan magma yang terbelah saat masih beberapa meter dari Xiao Yan. Ia kembali ke laut magma di sekitarnya. Magma misterius menjadi marah setelah melihat bahwa Xiao Yan sekali lagi menyelesaikan serangannya. Ini berulang kali mengeluarkan suara jijik dari mulutnya yang besar sebelum melebarkan dan menutupnya. Banyak bola magma seukuran kepala dengan cepat dimuntahkan dan berulang kali ditembak pada Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan melintas dengan cara seperti hantu saat dia menghindari bola magma satu persatu. Ketika dia menyadari bahwa magma mampu memuntahkan sejumlah bola magma kuat yang tak henti-hentinya, dia mengerutkan kening. Cahaya perak di kakinya berkedip-kedip dan tubuhnya membawa riak magma. Itu muncul di belakang magma dengan cara seperti kilat. Dia meringkuk jari-jarinya dan tangannya membentuk-bentuk seperti pisau dan dengan kasar memasukkannya ke dada makhluk magma. Meskipun sisik magma ini sangat keras, pisau tangan Xiao Yan, yang menjadi lebih tajam dari pisau di bawah stimulasi doukinya, dengan mudah menembus dadanya setelah sekejap. Mata magma berjuang keras setelah menderita pukulan fatal ini. Sebuah keganasan melintas muncul di matanya. Segera, suara jijik yang tajam berulang kali dipancarkan dari mulutnya. Akhirnya, itu menyebar dengan cepat di dalam magma seperti gelombang air. Suara jijik berlanjut sesaat sebelum berangsur-angsur melemah. Kehidupan di dalam mata makhluk magma juga dengan cepat tersebar. Xiao Yan dengan dingin melihat magma yang berangsur-angsur kaku ini sebelum dia perlahan menarik tangannya. Kakinya hampir menarik diri dari tubuh magma ketika sebuah pikiran tiba-tiba melewati hatinya. Dia mengutak-atik bagian dalam tubuh dengan tangannya. Ketika dia akhirnya menariknya, ada manik-manik merah cerah di dalamnya. Tangan Xiao Yan kosong bahkan dari sedikit darah segar setelah ditarik dari tubuh makhluk magma. Yang dimilikinya hanyalah semacam minyak. Manik merah cerah berkedip dan memancarkan sedikit panas. Xiao Yan mempelajari manik merah cerah ini agak penasaran. Kejutan segera melintas di matanya. Dia menemukan bahwa tampaknya ada energi afinitas api yang kuat yang terkandung di dalam manik-manik. Energi semacam ini bahkan lebih murni daripada energi yang bisa dia serap dari dunia magma. Selain itu, jumlahnya juga cukup signifikan. Xiao Yan setidaknya harus berlatih selama 2 hari untuk menyerap jumlah energi yang sama dibandingkan dengan apa yang ada di dalam manik kecil ini. Ini harus menjadi sesuatu yang mirip dengan inti monster dalam binatang ajaib. Namun, hal ini adalah tonik yang jarang terlihat bagi seseorang yang mempraktikkan energi afinitas api.
Sayangnya, energinya terlalu liar dan keras dan tidak dapat dikonsumsi secara langsung. Kalau tidak, itu akan mirip dengan pil obat tingkat tinggi. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan. Jika orang lain bermaksud menyerap hal ini, mereka harus menggunakan hal-hal lain untuk menyelesaikan kekerasan liar di dalamnya. Namun, itu tidak terlalu merepotkan bagi Xiao Yan, yang memiliki api surgawi. Oleh karena itu, dia bisa mengkonsumsi dan menyerap benda ini. Namun, yang menyebabkan dia merasa agak menyesal adalah hanya ada satu manik ini. Efeknya tidak akan terlalu besar. Yang akan dia capai hanyalah kehilangan pelatihan selama beberapa hari. Xiao Yan menghela nafas dengan menyesal. Dia memegang manik-manik merah terang di tangannya saat tatapannya sekali lagi melesat ke lingkaran cahaya transparan itu. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tatapannya langsung terlempar ke barat magma merah cerah. Keributan hebat tiba-tiba ditransmisikan dari arah itu. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke daerah di mana riak magma berasal. Dou Qi di dalam tubuhnya siap bergerak. Wajahnya serius. Dunia magma ini memang dipenuhi dengan bahaya. Magma merah terang dengan cepat beriak. Sesaat kemudian, mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut. Dia bisa melihat sekelompok besar sosok berwarna merah di belakang magma. Mereka seperti sekelompok ikan yang datang berkerumun. Banyak mata yang mengandung keganasan serta mulut penuh dengan gigi besar menyebabkan kulit di kepala Xiao Yan menjadi mati rasa. Memang, tidak hanya ada satu dari orang kadal sialan itu. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya dan api hati jatuh yang tergantung di atas kepalanya ditarik ke tubuhnya. Api hijau giok yang kuat melonjak keluar dari Xiao Yan. Dia akan kesulitan melarikan diri dari orang-orang kadal api itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa keluar semua dan melawan mereka. Dalam beberapa kedipan pendek, 100 tokoh berwarna merah melintas dan bergegas sebelum akhirnya mengelilingi Xiao Yan. Mata mereka galak dan kasar saat mereka menatap tajam manik merah terang di tangan Xiao Yan. Xiao Yan dengan cepat menyimpan manik-manik itu di cincin penyimpanannya di depan fokus begitu banyak mata kadal api. Tampaknya orang-orang ini telah dipanggil oleh orang kadal dari sebelumnya sebelum mati. Tidak disangka ada sejumlah besar makhluk yang hidup di bawah magma ini yang tidak diperhatikan Xiao Yan di masa lalu. Api hijau giok di permukaan tubuh Xiao Yan menjadi lebih padat sementara matanya mengungkapkan kehati-hatian saat mereka perlahan menyapu orang-orang kadal. Orang-orang kadal ini tampaknya sangat takut dengan api hati teratai mengkilap. Oleh karena itu, mereka hanya mengelilingi Xiao Yan tapi tidak segera menyerang ke depan untuk mencabik-cabiknya. Kebuntuan ini tidak berlangsung lama sebelum dipecahkan oleh keengganan orang-orang kadal api. Mata mereka merah cerah sementara suara menusuk telinga tajam, jijik, dipancarkan dari mulut mereka. Akhirnya, mereka membelah magma dan menyerang Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit karena banyak orang kadal mengepung dan menyerangnya. Tangannya menegang. Angin telapak tangan tajam yang membawa panas terbentuk saat dia menyerang, membuat riak intens di dalam magma. Serangan-serangan ini menghantam tepat ke banyak sosok berwarna merah yang datang menyerang. Ada banyak dari orang-orang kadal ini. Selain itu, mereka tahu bagaimana mengontrol kekuatan magma. Bahkan jika seorang ahli biasa di puncak kelas Do Uang dikelilingi oleh mereka, mereka akan sangat sengsara. Namun, mereka bukan ancaman besar bagi Xiao Yan. Setiap kali angin telapak tangannya keluar, kekuatan tersembunyi akan menghancurkan manusia kadal. Oleh karena itu, ada hampir 20 manusia kadal yang mati di tangan Xiao Yan setelah bertukar pukulan hanya beberapa menit. Dengan meningkatnya jumlah manusia kadal api yang dibunuh oleh tangan Xiao Yan, manusia kadal yang tersisa akhirnya mengerti betapa kuatnya orang di depan mereka. Namun, mereka tidak mundur karena ini. Sebaliknya, gelombang sonik yang lebih menusuk telinga mulai ditransmisikan dengan cepat dari mulut mereka. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah saat menghadapi tindakan manusia kadal ini. Dari adegan sebelumnya, dia secara alami mengerti bahwa manusia kadal ini memanggil teman mereka. Dengan kekuatannya saat ini, memang tidak terlalu sulit untuk berurusan dengan lebih dari 100 orang ular. Namun, jika ada ribuan atau bahkan lebih dari mereka, kemungkinan yang tidak beruntung akan berakhir menjadi dia.
Xiao Yan tiba-tiba mengatupkan giginya saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia tidak peduli dengan penghalang cahaya transparan lagi. Tubuhnya bergerak dan melarikan diri. Tepat ketika tubuhnya telah bergerak lebih dari 10 meter, riak intens ditransmisikan dari atas magma. Segera, Xiao Yan melihat sosok berwarna merah muncul di hadapannya. Selain itu, hal yang menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam adalah bahwa ada manusia kadal yang sangat besar di depan banyak tokoh berwarna merah. Bahkan Xiao Yan merasakan tekanan samar saat menghadapi manusia kadal ini. Jelas, kekuatan orang besar ini jauh melebihi orang-orang kadal biasa. Kali ini merepotkan. Xiao Yan hanya bisa menghentikan tubuhnya, menghirup udara dalam-dalam, dan bergumam saat dia melihat sekelompok besar manusia kadal api menuju ke sana. Sosok berwarna merah yang padat dengan cepat membelah magma dan bergegas. Setelah hanya selusin detik, mereka menyebar dan mengepung Xiao Yan. Ditatap oleh begitu banyak tatapan tajam menyebabkan bahkan wajah Xiao Yan menjadi agak tidak wajar. Matanya menatap manusia kadal api terbesar. Tidak hanya ukuran orang ini lebih besar dari manusia kadal biasa, tetapi sisik di tubuhnya juga berwarna merah gelap. Matanya, yang mengandung keganasan gelap dan dingin yang serupa, juga mengungkapkan kekejaman dan kelicikan yang tidak dimiliki manusia kadal lainnya. Mata kadal api besar menatap sinis pada Xiao Yan. Giginya yang tajam menutupi mulut memancarkan banyak teriakan, jijik, yang tidak dimengerti Xiao Yan. Tangannya yang besar juga menari di depannya. Xiao Yan tidak mengerti arti yang ingin disampaikan oleh orang besar ini. Namun, dia tahu bahwa itu jelas bukan percakapan yang bersahabat. Dia segera berhenti memperhatikan saat tatapannya menyapu sekelilingnya, mencari tempat di mana dia bisa melarikan diri. Jumlah kadal api yang muncul kali ini terlalu banyak. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan, mustahil baginya untuk membunuh mereka semua di magma ini. Oleh karena itu, ia memilih untuk melarikan diri. Dia akan kembali lagi dan menyelidiki kerangka misterius itu di dalam penghalang cahaya di masa depan. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan sebelum cahaya perak tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Tubuhnya berubah menjadi sosok api hijau giok yang menerobos magma dan bergegas ke atas dengan cara seperti kilat. Tubuh Xiao Yan baru saja mulai bergerak saat pemimpin manusia kadal api mendeteksinya. Itu segera memancarkan suara, jijik, yang tajam. 1000 manusia kadal di belakangnya bergegas menuju Xiao Yan dari segala arah. Ledakan! Sosok Xiao Yan sangat lurus saat dia bergegas ke dalam kekacauan angka yang padat. Wajahnya tegang saat dia mengedarkan douki di tubuhnya secara maksimal. Api hijau giok di tangannya seperti cambuk api di bawah kendalinya, melepaskan angin panas yang tajam sesuka hatinya. Setiap kali angin ini menerpa manusia kadal, kekuatan yang kuat dan keras akan mengguncang tubuh mereka sampai makhluk itu memuntahkan darah dan mundur. Beberapa dari mereka yang lebih lemah terbunuh di tempat. Mata dan tangan Xiao Yan bereaksi sangat cepat terhadap manusia kadal yang mati. Dengan tindakan meraih, tangannya menembus tubuh mereka dan dengan cepat mengeluarkan manik-manik merah cerah, yang kemudian dimasukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Selama ini, dia terus menyerang dengan liar ke depan. Meskipun ada sejumlah besar manusia kadal api ini, kekuatan mereka setara dengan manusia di kelas Douling. Dengan kekuatan ini, mereka tentu saja tidak bisa bertahan bahkan untuk pertukaran dengan Xiao Yan. Jika mereka tidak bisa meminjam kekuatan magma, pertarungan mereka dengan Xiao Yan akan sedikit berbeda dari pembantaian sepihak. Meskipun mereka berada jauh di dalam magma, serangan seperti kilat telah menyebabkan lebih dari 100 orang kadal mati dalam beberapa menit, dan manik-manik merah terang mereka semua ditarik keluar. Sementara Xiao Yan membunuh dengan sangat cepat, sepertinya ada jumlah yang tidak pernah berakhir dari manusia kadal api ini. Mereka sepertinya tidak takut mati. Tidak peduli seberapa kejam metode Xiao Yan, mereka masih dibebankan ke depan tanpa peduli dengan hidup mereka. Hal ini menyebabkan kecepatan melarikan diri Xiao Yan melambat. Pisau tangan tajam menembus dada manusia kadal api yang berusaha melancarkan serangan diam-diam dari belakang. Mata Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh saat tangannya meraih ke depan dan meraih sesuatu. Manik-manik merah cerah dikeluarkan dan ditempatkan di cincin penyimpanannya.
Tatapannya gelap dan padat saat dia menatap manusia kadal api yang padat di sekitarnya. Setelah pertempuran sengit sebelumnya, tubuh Xiao Yan, yang sudah kehabisan cukup banyak douki, terasa agak lemah. Meskipun dia masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu, sepertinya dia tidak akan melakukannya. Bisa bertahan kecuali dia berhasil mencapai magma di mana manusia kadal api yang mengganggu tidak pergi. Setelah doukinya habis, situasinya pasti akan sangat tidak menguntungkan. Sepertinya aku harus bergegas dan pergi. Pikiran ini dengan cepat berlama-lama di dalam hati Xiao Yan. Dia mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya, yang memulihkan douki, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tepat ketika dia berencana untuk pergi dengan cepat, sosok merah pekat itu tiba-tiba berpisah dan membentuk jalan. Manusia kadal yang tampak kuat mengambil langkah lambat pada magma saat masuk. Matanya mengungkapkan ejekan saat melihat Xiao Yan yang keras kepala. Mulutnya mengeluarkan suara yang dipenuhi dengan niat membunuh. Banyak manusia kadal api tiba-tiba berhenti menyerang Xiao Yan, mengikuti munculnya suara itu. Mereka mundur agak jauh dan mulut besar mereka dengan cepat dibuka. Setelah ini, magma di sekitarnya mulai berfluktuasi secara intens. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah saat melihat adegan ini. Dia secara alami mengerti bahwa manusia kadal ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan magma, dan bola-bola magma ini memiliki kekuatan yang besar. Sepertinya orang besar itu mampu memerintahkan manusia kadal ini. Sepertinya aku harus membunuhnya dulu. Mata Xiao Yan menyipit saat dia bergumam pelan pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Kekuatan pemimpin manusia kadal api harus berada di sekitar seseorang di tingkat Dou Huang awal. Namun, di dunia magma ini, itu bisa dianggap sebagai ahli di puncak kelas Dou Huang. Dengan demikian, akan sulit untuk membunuhnya. Bagaimanapun, kecepatan dan kekuatan seseorang akan berkurang di magma ini. Namun demikian, ini sepertinya tidak menimbulkan halangan bagi Xiao Yan. Tepat saat Xiao Yan menghitung di dalam hatinya, bola magma di mulut manusia kadal dengan cepat diaglomerasi. Setelah itu, pemimpin melambaikan tangannya. Sejumlah bola api yang tak terhitung jumlahnya terbang melalui magma, dan menembak dengan marah ke Xiao Yan ke segala arah. Meskipun Xiao Yan tidak takut pada bola magma sederhana, di depannya, pada saat ini, adalah ratusan atau ribuan dari mereka. Bahkan dia hanya bisa berlindung sementara dalam menghadapi serangan semacam ini. Cahaya perak berkedip di bawah kaki Xiao Yan saat dia menggunakan gerakan 3000 petir, secara ekstrim. Banyak setelah gambar muncul sementara magma beriak. Sebagian besar bola magma nyaris melewati Xiao Yan, dan tidak membahayakannya. Gelombang demi gelombang bola magma membawa gelembung magma kehijauan saat mereka melintas. Namun, kebanyakan dari mereka dihindari oleh Xiao Yan. Tatapan Xiao Yan menyapu ke segala arah saat dia menghindar. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba menyusut ketika dia menemukan bahwa semua bola magma yang melakukan kontak dengan penghalang cahaya transparan di bawah dipantulkan kembali. Tampaknya penghalang cahaya transparan, yang tidak memiliki banyak kekuatan, tidak sesederhana kelihatannya. Mata Xiao Yan berkedip sedikit saat dia mengangkat kepalanya. Dia melirik kadal api besar dan kilatan dingin tiba-tiba melintas di matanya. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Lain kali dia muncul, Xiao Yan sudah berada di belakang pemimpin orang kadal. Dengan bantuan penyelarasan aliran magma, pemimpin itu merasakan sesuatu saat Xiao Yan muncul di belakangnya. Mulutnya segera mengeluarkan raungan rendah saat tangannya yang besar mengepal sebelum dengan keras menabrak Xiao Yan di belakang. Ledakan! Tinju besar itu dipegang oleh Xiao Yan dengan satu tangan. Ketika tinju dan tangan melakukan kontak, riak kuat dipancarkan dan mengguncang manusia kadal api di sekitarnya sampai mereka dengan cepat mundur. Xiao Yan mendengus dingin setelah menahan kadal api dengan satu tangan. Tubuhnya tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan tangan kanannya membentuk kepalan tangan, yang tiba-tiba meletus ke depan. Ledakan oktan! Teriakan rendah dan dalam dipancarkan dari mulut Xiao Yan. Kekuatan tinjunya tiba-tiba melonjak. Sesaat kemudian, itu dengan kuat menghancurkan dada pemimpin kadal api. Selama ledakan kuat, kekuatan tersembunyi juga diam-diam ditransmisikan ke tubuhnya. Ledakan!
Suara ledakan rendah dan dalam tiba-tiba dipancarkan dari tubuh orang kadal api. Tubuhnya bergetar hebat saat lubang besar 1 inci diledakkan ke tubuhnya. Minyak lengket mengalir keluar saat kehidupan di dalam matanya perlahan menghilang. Dia telah meremehkan teknik Xiao Yan. Tangan Xiao Yan dengan cepat diperpanjang ke tubuh pemimpin kadal api setelah membunuhnya dengan satu gerakan. Dia meraih dan menarik dengan tangannya. Manik merah tua seukuran mata naga muncul di tangannya. Energi yang terkandung dalam manik merah tua ini setidaknya 10 kali lebih kuat daripada manik-manik biasa. Energi afinitas api yang kuat menyebabkan mata Xiao Yan memancarkan kilatan yang tidak biasa. Orang-orang kadal api ini adalah tonik yang luar biasa dari sudut pandang Xiao Yan. Setelah Xiao Yan membunuh pemimpin kadal api, mata banyak orang kadal di sekitarnya tiba-tiba menjadi merah cerah. Segera, mereka membuka mulut mereka dan gelombang sonik yang tajam dipancarkan. Hampir 1000 orang kadal menjerit serempak. Gelombang suara yang menusuk telinga bahkan menyebabkan Xiao Yan merasa agak pusing. Namun, dia dengan cepat pulih. Dia jelas mengerti bahwa itu orang-orang ini kemungkinan memanggil rekan mereka lagi. Dia benar-benar tidak mengerti ras misterius ini. Dia tidak tahu berapa banyak manusia kadal api yang kuat di laut magma ini. Tidak lama setelah gelombang suara dipancarkan, kekuatan spiritual Xiao Yan, yang telah menyebar, mengambil sesuatu. Beberapa aura sisa yang sangat kuat dengan cepat terbang menuju lokasinya. Jelas, ini pasti ahli dari ras kadal yang dipanggil oleh gelombang suara. Sebuah hikmat melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan kecepatan orang-orang kadal. Meskipun dia telah menggunakan gerakan 3000 petir, kemungkinan kecepatannya tidak bisa menandingi manusia kadal ini di magma. Oleh karena itu, mungkin tidak ada cukup waktu baginya untuk melarikan diri. Namun, jika dia tidak melarikan diri, apakah itu berarti dia hanya akan menunggu semakin banyak ahli dari ras kadal untuk bergegas? Pada saat itu, tidak ada bedanya dengan mencari kematiannya sendiri. Cahaya berkedip di mata Xiao Yan. Sesaat kemudian, tatapannya tiba-tiba beralih ke lingkaran cahaya transparan di bawah. Setelah ragu-ragu selama 1 atau 2 detik, dia mengatupkan giginya dengan keras, membalikkan tubuhnya, dan turun dengan cara seperti kilat. Sebuah pikiran melintas di benaknya ketika dia hendak melakukan kontak dengan penghalang cahaya. Api-hati jatuh melilit seluruh tubuhnya dan itu benar-benar berhasil menerobos masuk tanpa perlawanan. Magma di sekitar Xiao Yan sekali lagi mulai berfluktuasi saat Xiao Yan memasuki penghalang cahaya transparan. Setelah itu, perlahan-lahan berputar dan anehnya menghilang di depan fokus banyak manusia kadal. Beberapa sosok merah darah melesat dengan cara seperti kilat tidak lama setelah Xiao Yan memasuki penutup cahaya. Akhirnya, mereka muncul di wilayah magma ini. Manusia kadal api di sekitarnya buru-buru berlutut dan menyapa sosok-sosok ini ketika mereka muncul. Sosok merah darah berhenti, dan tatapan mereka dengan tajam melihat ke arah di mana penutup cahaya menghilang. Gelombang raungan marah dipancarkan dari mulut mereka. Namun, mereka tidak memiliki solusi sedikit pun.